Hai, pernah gak sih kamu membuka mata di pagi hari, lalu langsung merasa terburu-buru? Alarm berbunyi, notifikasi menumpuk, tugas dan kewajiban menunggu. Tanpa kita sadari, kita melewati momen paling sakral di hidup ini. Momen ketika kita terbangun kembali. Kita bangun, menarik napas pertama di pagi itu, dan kita hidup. Namun seringkali kita lupa bersyukur. Kita lupa bahwa kesempatan untuk membuka mata di hari ini adalah hadiah yang tak ternilai. Video ini bukan untuk menggurui. Aku juga masih belajar seperti kamu. Kita belajar bersama, saling mengingatkan bahwa rasa syukur adalah rumah tempat jiwa kita beristirahat. Ayo kita kembali pada momen sederhana itu. Momen yang sering kita lupakan. Ada sedikit cerita. Di sebuah desa kecil di Antola, ada kisah tentang seorang sufi bernama Bayazid Al-Bistami. Diceritakan, setiap ia bangun pagi, ia tidak pernah langsung beranjak. Ia akan duduk sejenak di atas tikarnya, menutup mata, lalu mengucapkan doa syukur. Bukan doa panjang, bukan ritual rumit, hanya ucapan sederhana. Terima kasih ya Tuhan, aku masih diberi satu pagi lagi untuk belajar mencintai dan melayani. Para muridnya penasaran, kenapa beliau begitu tenang setiap pagi? Bayazid berkata, ketika kau membuka mata dan menghirup udara yang belum kau bayar sepeser pun, itu sudah cukup alasan untuk bersyukur. Kisah ini sederhana, tapi menggetarkan. Kita sering menganggap waktu adalah hak kita, padahal setiap pagi adalah hadiah. Dan syukur kita, sesederhana apapun, bisa mengubah cara kita menjalani hari. Mungkin kamu juga pernah merasakannya. Saat bangun pagi, pikiranmu sudah penuh. Kerjaan, tugas, cicilan, ekspektasi. Kita seperti berlari mengejar sesuatu tanpa berhenti. Di momen itu, kita lupa satu hal. Kita masih hidup. Para filsuf dari timur hingga barat bicara tentang ini. Kaisar Romawi yang juga seorang stoik menulis dalam bukunya Meditations, ketika kau bangun pagi, pikirkanlah betapa berharganya hak istimewa untuk hidup, bernapas, berpikir, mencintai. Di tradisi Jawa kuno, leluhur kita juga punya cara sederhana. Mereka menyapa matahari pagi dengan ucapan selamat datang. Tidak ada ritual panjang, hanya menyambut kehidupan dengan senyum dan ucapan terima kasih. Tradisi-tradisi ini mengajarkan hal yang sama. Syukur bukan sekadar kata. Syukur adalah sikap hati, terutama di saat kita membuka mata untuk pertama kalinya setiap hari. Ada alasan mengapa banyak ajaran spiritual menekankan syukur di pagi hari. Pagi adalah titik nol. Pagi adalah kertas kosong. Apa yang kita tuliskan di awal hari akan menentukan warna yang akan muncul di jam-jam berikutnya. Ketika kita mulai hari dengan rasa syukur, kita sebenarnya sedang mengatur frekuensi batin kita. Pikiran kita lebih tenang, napas kita lebih dalam, tubuh kita lebih rileks. Sains modern juga menunjukkan hal ini. Rasa syukur mengaktifkan area di otak yang berkaitan dengan kebahagiaan, mengurangi stres, dan meningkatkan sistem imun. Bahkan sebuah penelitian dari University of California menunjukkan bahwa menulis 3 hal yang kita syukuri setiap pagi dapat meningkatkan kesejahteraan emosional hingga 25%. Bayangkan, hanya dengan satu kebiasaan kecil, kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita. Rumi, penyair sufi besar dari Persia, menulis, bangunlah di pagi hari dengan ucapan syukur. Ucapan terima kasih kepada bumi yang menopangmu, kepada langit yang melindungimu, kepada napas yang menghidupimu. Dalam cerita tentang Rumi, dikisahkan bahwa ia sering duduk di taman setiap pagi, menyentuh bunga, menghirup udara,
dan berulang kali mengatakan kata sederhana, syukurlah. Ia percaya bahwa energi yang kita pancarkan di pagi hari adalah energi yang akan kita tarik sepanjang hari itu. Kita tidak perlu menjadi sufi untuk bisa bersyukur. Kita tidak perlu punya ritual panjang. Cukup 5 detik setelah bangun. Tarik napas dalam-dalam dan ucapkan 3 hal yang kita syukuri. Contohnya, aku bersyukur aku masih hidup hari ini. Aku bersyukur aku punya tempat tidur yang hangat. Aku bersyukur masih bisa mendengar suara burung di luar. Hal-hal kecil ini mengubah cara kita melihat hidup. Kita mulai menyadari betapa banyaknya kebaikan di sekitar kita yang sering kita anggap biasa. Kadang kita mencari alasan besar untuk bersyukur. Padahal, hal-hal kecil pun sudah lebih dari cukup. Coba bayangkan, udara yang masuk ke paru-paru, air yang mengalir dari keran, sinar matahari yang menyentuh kulitmu, tubuhmu yang masih bisa bergerak, pikiranmu yang masih bisa bermimpi. Dalam ajaran Zen, ada istilah Ichigo Ichi. Setiap pertemuan hanya terjadi sekali seumur hidup. Begitu juga setiap pagi. Pagi ini tidak akan pernah terulang. Maka, setiap hal kecil di pagi ini adalah keajaiban yang hanya terjadi sekali. Di zaman yang serba cepat ini, kita sering merasa waktu mengejar kita. Kita lupa berhenti, lupa menarik napas. Tapi justru di sini kekuatan syukur bekerja. Dengan bersyukur, kita menciptakan ruang di dalam hati. Kita berhenti sejenak dan menyadari betapa hidup ini berharga. Syukur bukan tentang keadaan sempurna. Syukur adalah tentang menerima yang ada dan menghargai setiap detik yang kita jalani. Dengan syukur, kita menjadi lebih ringan menghadapi tantangan. Kita jadi lebih ramah kepada diri sendiri dan orang lain. Sekarang, mari kita lakukan afirmasi bersama. Temukan posisi yang nyaman, tarik napas perlahan, tutup mata jika ingin, rasakan bumi menopangmu, rasakan udara memasuki paru-parumu, rasakan kehidupan mengalir di tubuhmu. Ikuti aku, dalam hati atau dengan suara pelan. Hari ini, aku memilih untuk bersyukur. Aku bersyukur atas napas pertama di pagi ini. Aku bersyukur atas tubuhku yang bekerja dengan setia. Aku bersyukur atas orang-orang yang kucintai dan yang mencintaiku. Aku bersyukur atas setiap peluang belajar dan tumbuh. Aku bersyukur untuk segala hal yang belum ku mengerti, yang sedang membentukku menjadi pribadi yang lebih bijak. Aku bersyukur untuk hidup ini, apa adanya, di sini dan sekarang. Tarik napas lagi, hembuskan perlahan, dan ucapkan dalam hati, terima kasih, aku hidup di hari ini. Biarkan getaran syukur itu mengalir. Rasakan tubuhmu lebih ringan. Rasakan dunia di sekitarmu tampak lebih hangat. Tidak perlu sempurna, tidak perlu ritual panjang. Cukup sejenak setiap pagi, sebelum menyentuh ponsel, sebelum bicara dengan siapapun, tarik napas dan ucapkan 3 hal yang kamu syukuri. Latihan kecil ini akan mengubah cara kamu melihat hidup. Syukur adalah seperti otot. Semakin sering kita melihatnya, semakin kuat ia bekerja di dalam diri kita. Dan yang paling indah, syukur itu menular. Ketika kamu bersyukur, kamu memancarkan energi yang membuat orang lain juga merasa lebih damai. Hari ini, kita sudah memulai perjalanan kecil itu bersama. Semoga setiap pagi setelah ini, kamu menemukan lebih banyak alasan untuk tersenyum dan bersyukur. Terima kasih sudah berjalan bersamaku di video ini. Jangan lupa, setiap pagi adalah hadiah, dan setiap detik adalah kesempatan untuk bersyukur.